warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Novia Pradita Lestari dengan NIM 210-25001. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan mengajak anak-anak untuk belajar mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, ada banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Oleh sebab itu, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan mengajak anak-anak mengenal ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran yaitu membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya makhluk hidup itu. Jadi, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dari makhluk hidup, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis makhluk hidup. Jadi, jenis-jenis makhluk hidup ini terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua ada tumbuhan, dan yang ketiga ada hewan. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai pengertian dari makhluk hidup serta jenis-jenis dari makhluk hidup, tahukah kamu kenapa kira-kira batu, angin, air, dan tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Jadi, terdapat 6 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, dan yang terakhir peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2 macam, yaitu bergerak aktif, di mana proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya, berjalan dan berlari. Yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa perpindahan tempat, contohnya jalan di tempat dan lain sebagainya. Contoh cara bergerak, yang pertama, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Yang kedua, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Yang ketiga, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Dan yang terakhir, burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua ialah bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernapasan pada makhluk hidup seperti pada gambar di bawah ini, yaitu manusia bernafas dengan paru-paru, yang kedua, ikan bernafas dengan insang, yang ketiga, tumbuhan bernapas dengan stomata atau mulut daun dan lentisel, dan yang terakhir,
Kecebong bernapas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambah ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh pertumbuhan makhluk hidup terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, daur hidup ayam. Dimulai dari telur, kemudian telur menjadi embrio, kemudian telur menetas dan menjadi anak ayam, hingga menjadi ayam dewasa. Daur yang kedua ialah daur hidup kucing, dimulai dari anak kucing, kucing muda, hingga kucing dewasa. Dan daur hidup yang terakhir ialah daur hidup pada tumbuhan, dimulai dari kacang hingga memiliki akar, batang, dan daun. Ciri makhluk hidup yang keempat ialah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Yang pertama adalah melahirkan, diantaranya ialah manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Kemudian, berkembang biak dengan cara bertelur ialah burung, bebek, ayam, ikan, dan lain-lain. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima ialah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, serta sehat, agar tubuh bisa memperoleh energi, agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka makanan tersebut akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Contoh makanan makhluk hidup ialah tumbuhan. Tumbuhan mendapat energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua ialah sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Ciri makhluk hidup yang keenam atau yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang tentu berbeda-beda. Setelah kita membahas mengenai 6 ciri-ciri makhluk hidup, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh rangsangan pada makhluk hidup. Yang pertama ialah rangsangan pada manusia. Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata ketika saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Seperti yang ada pada contoh di bawah ini. Dan contoh rangsangan yang kedua ialah rangsangan pada tumbuhan. Daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan mengajak kalian menonton sebuah cuplikan video mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ya, seperti yang pertama, burung. Burung bernapas dengan pundi-pundi udara dan paru-paru. Pundi-pundi udara digunakan saat burung terbang, sedangkan paru-paru digunakan saat burung bertengger. Burung akan bergerak ketika burung akan melakukan aktivitasnya atau saat dirinya merasa terancam. Burung memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Burung bertumbuh dimulai dari telur hingga dewasa. Yang kedua, kucing. Kucing bernapas dengan paru-paru. Kucing berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar dan memiliki kelenjar susu sehingga dapat menyusui anak-anaknya.
Hewan kali ini berbadan sangat kecil. Ya, betul, keong. Keong bernapas dengan insang, tetapi saat di darat bernapas menggunakan paru-paru. Keong berkembang biak dengan cara bertelur. Dia juga peka terhadap rangsangan. Hewan kali ini banyak disukai oleh orang-orang. Ikan bernapas dengan insang. Ikan tumbuh ditutupi dengan sisik, berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan bergerak menggunakan sirip. Dia juga peka terhadap rangsangan. Hewan yang keempat adalah kupu-kupu. Kupu-kupu indah sekali. Kupu-kupu bernapas dengan trakea, berkembang biak dengan cara bertelur, dan termasuk ke dalam makhluk hidup dengan metamorfosis yang sempurna. Lucu sekali ya kupu-kupunya. Siapa yang tidak suka kupu-kupu? Kalian pasti suka kan? Baiklah, setelah kita membahas mengenai pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, serta ciri-ciri makhluk hidup, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita pada pertemuan hari ini, di mana sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minuman yang sehat, serta berolahraga secara teratur, dan selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Baiklah anak-anak, telah berakhir sudah video pembelajaran kita pada hari ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Saya harap kedepannya kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.